warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa agar Bapak Ibu semuanya, anak-anaknya, keluarganya, cucu-cucunya, tetangga-tetangganya semuanya diberikan kesehatan. Yang sakit semoga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya, dihilangkan penyakitnya. Anaknya Bapak Ibu yang hadir di sini dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh-solehah. Keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan rizkinya diberikan oleh Allah rizki ingkang berkah kathah, amin ya rabbal alamin. Dan kita membawa bekal yang banyak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul Khotimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan pengajian Selasa malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah. Saya diminta oleh takmir untuk mengisi kajian fikih. Kajian fikih biar bertematik, kajian fikih biar urut, nggak ngarang gitu nggih, Pak. Maka kalau izin Bapak Ibu, pada malam Rabu ini insya Allah akan menyampaikan kitab yang sangat langka, kitab yang jarang. Nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu artinya permulaan hidayah. Hidayah niku penting Bapak Ibu. Maka yang diminta oleh baginda Rasul kepada Allah, yang pertama hidayah. Ini doa yang diminta oleh Rasul, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikan kami petunjuk, hidayah, wattuqa dan takwa, wal afafa wal ghina, wal afaf kecukupan, wal ghina kesehatan, wal ghina dan kecukupan. Jadi yang diminta oleh baginda Rasul pertama itu hidayah. Berarti tingkatannya hidayah itu paling utama Bapak Ibu minta kepada Allah. Kemudian ketakwaan. Nomor 2 yang diminta ketakwaan. Yang ketiga kesehatan. Penting kesehatan Pak. Tapi nomor 3 yang diminta oleh Rasul. Kemudian yang keempat kecukupan. Cukup. Kekayaan. Itu nomor 4. Jadi Bapak Ibu kalau minta kepada Allah urutannya itu yang pertama huda, petunjuk, hidayah, baru takwa. Karena takwa penting, yang paling penting itu adalah apa Bapak Ibu? Hidayah. Nomor 3 apa? Kesehatan. Bapak Ibu kalau nggak sehat nggak bisa hadir di sini. Bapak Ibu kalau nggak sehat nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Kesehatan itu penting. Yang diminta oleh Rasul kesehatan. Baru yang keempat kekayaan, kecukupan. Jadi Bapak Ibu punya harta, punya semuanya tapi nggak sehat, coba bayangkan. Makan minum aneh-aneh nggak bisa karena apa? Nggak sehat. Ada daging, khawatir kolesterol, khawatir lemak. Ada telur juga begitu, nggak mau makan daging karena apa? Kurang sehat. Maka yang diminta oleh Rasul yang ketiga adalah kesehatan. Baru yang keempat adalah kekayaan. Penting Bapak Ibu infak, sedekah, zakat, naik haji, umroh niku kan perlu kebutuhan. Tetapi yang penting adalah hidayah. Nah, kitab ini namanya Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Imam Al-Ghazali. Izin nggih Bapak Ibu? Bapak Ibu kenal Imam Al-Ghazali? Hah? Kenal? Pernah dengar namanya? Pernah nggih? Pernah ketemu? Dereng. Imam Al-Ghazali itu sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi kalau bawa kitab ini 400, umurnya udah 400. Umurnya udah 400 tahunan. Lah Al-Ghazali adalah seorang yang ahli fikih. Dalam kitab ini nanti kita membahas fikih. Beliau juga seorang ahli tasawuf. Nanti di dalamnya kita berbicara adab-adab tata krama agar kita lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Beliau juga disebutkan tokoh pemikir Bapak Ibu. Sampai-sampai kitab yang terkenal namanya Ihya Ulumuddin, 4 jilid, tebal begini. Ini kitab beliau masyhur dibaca di seluruh dunia, berbahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Perancis ada, tebal sekali 4 jilid. Kitab ini adalah ringkasan. Kitab ini adalah ringkasan. Ya, tidak sempurna seperti Ihya Ulumuddin yang tebal Bapak Ibu. Kalau ngaji itu perlu bertahun-tahun. Lah ini kitab ringkasan mulakhos dari kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada bab tentang wudu. Di sini ada. Cuman kalau bab wudunya tebel, kalau ini cuman sepintas. Bab sholat di Ihya Ulumuddin ada, di sini ada. Bab puasa dalam Ihya Ulumuddin ada, di sini juga ada. Cuman ringkas Bapak Ibu. Adab masuk masjid di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada. Ini ada tapi ringkas. Jadi Bapak Ibu insya Allah kalau nanti belajar kitab ini nanti ada tata keramanya masuk masjid, tata keramanya apa. Mungkin barangkali Bapak Ibu masuk masjid nggak ada doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nggih, di sini ada. Cuman dalam kitab ini memang doanya panjang-panjang. Bapak Ibu ngafalkan nggih monggo alhamdulillah. Kalau nggak ngafalkan yang panjang-panjang, cukup yang pendek saja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Misalkan doa setelah wudu. Doa setelah wudu kan pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Di sini ada. Tapi di sini ada itu tambah versi panjangnya wonten. Jadi bukan hanya minal mutatahhirin titik. Di sini ada doa-doa panjang lagi. Bapak Ibu kepengen ngafalkan nggih monggo. Kalau yang pendek nggih kayak itu Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Mau tidur nggih wonten adab-adabnya tidur ada di sini semua. Artinya Bapak Ibu, kitab ini adalah kumpulan-kumpulan ringkasan-ringkasan dari kitab utamanya Imam Al-Ghazali, tebalnya segini, namanya Ihya Ulumuddin. Barangkali orang sekarang bawa kitab seperti itu terlalu tebal, cukup yang tipis. Ampun niki, sampun ada kitabnya, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah yang tipis ini Bapak Ibu banyak disyarah oleh ulama-ulama setelahnya Imam Al-Ghazali. Dijelaskan lagi. Misalkan ulama dari Indonesia namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ternyata kitab yang kecil ini sama ulama Indonesia namanya Imam Nawawi Al-Bantani disyarahi. Disyarahi itu dijelaskan lebih detail lagi dalam kitab namanya Muraqil Ubudiyah. Karangannya siapa? Imam Nawawi Al-Bantani.
pun kita langsung merujuk kitab aslinya, kitabnya Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Dan Imam Al-Ghazali Bapak Ibu itu 10 tahun pernah jadi rektor di Baghdad. Jadi beliau itu akademisi ulung, ya kitabnya niku sauha Bapak Ibu. Sehingga orang-orang menyebutkan di umur beliau 26 tahun itu karangan bukunya yang beliau tulis itu satu masjid niku penuh. Berarti selama hidup isinya nulis terus beliau, nulis. Jadi isinya dalam hidup itu nulis sehingga kitabnya banyak. Yang terkenal Ihya Ulumuddin, ada Qimiyatus Sa'adah. Bapak Ibu kalau pernah dengar, termasuk Bidayatul Hidayah, Tahafutul Falasifah, dan kitab-kitab yang lain yang terkenal itu adalah karangannya Imam Al-Ghazali. Bukunya banyak sekali. Nah, insyaallah Bapak Ibu, mulai malam hari ini kita baca, kita diskusi, kita bahas dalam kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab ini itu ada dua bagian. Dalam kitab ini ada dua bagian. Bagian yang pertama sama Al-Ghazali itu dibagi menjadi Al-Qismul Awwal fit Ta'at. Jadi kita akan membahas bagian pertama itu tentang ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab ini cuma dua bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kemudian bagian yang kedua adalah tentang ijtinabul al-ma'asi, menjauhi maksiat-maksiat. Hidayah intinya itu Bapak Ibu, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menerangkan tentang ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga agar kita tidak berlaku maksiat. Insya Allah itu menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, semoga pengajian seperti ini adalah pengajian yang istiqomah. Kalau nggak ngerti selama seminggu pengajian antara sampai jam berapa? Sampai Isya. Isya tit gitu. Nah, kalau tanglet seminggu kegiatan seperti ini berapa kali dalam seminggu? Seminggu satu kali. 4 kali. Khusus antara maghrib dan Isya kalau tanya Bapak Ibu. Nah, 2 kali. Berarti luar biasa Masjid Al-Iqbal ya, luar biasa. Bapak Ibu menghidupkan bainal maghrib wal isya. Kegiatan-kegiatan antara maghrib dan isya itu termasuk kajian seperti ini, itu dicintai oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang dulu itu para ahlul ibadah kepada Allah menghidupkan antara maghrib dan isya Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Deres, mengkaji ilmu, ya menghidupkan antara isya dan maghrib dan isya itu Bapak Ibu. Jadi nggak keluar dari masjid. Itu orang-orang dulu begitu. Jadi maghrib tit di masjid diem sampai isya, terus nyambung isya, kemudian setelah isya pulang. Itu orang-orang dulu begitu. Belum lagi orang-orang dulu itu setelah sholat subuh itu nggak langsung pulang. Sampai kapan? Syuruqus samsih, terbitnya matahari. Orang-orang dulu gitu. Lah ibu sudah melakukan amalan-amalan orang-orang dahulu. Bainal maghrib wal isya ada di masjid, nggak keluar. Kulo pernah 3 tahun seperti itu Bapak, 3 tahun di masjid, terus isya sampai isya baru selesai. Termasuk orang-orang dulu amalannya setelah sholat subuh itu tidak keluar dari masjid sebelum apa? Terbit matahari. Sebelum keluar dari masjid yang dia lakukan apa? Ya zikir, baca Quran, fikir,
ketika suruh dia sholat sunat 2 rakaat, kemudian baru pulang, baru kerja. Ini amalan-amalan orang dahulu yang sekarang di kota-kota atau di penduduk yang padat itu biasanya jarang melakukan hal semacam itu. Padahal antara waktu Isya dan Maghrib itu ada keutamaan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu mendengarkan di sini terkantuk-kantuk, misalkan gitu. Itu pahalanya tetap banyak Bapak Ibu. Walaupun terkantuk-kantuk itu masih banyak nih. Tertidur pulas Ustaz. Iya, tertidur pulas itu manfaatnya banyak sekali. Karena apa? Niatnya Bapak Ibu ketika ada di sini apa? I'tikaf. Niatnya apa? Niatnya ibadah. Nyampe sini ternyata tidur, itu tetap dinilai oleh Allah i'tikaf dan ibadah. Makanya dalam kitab ini Bapak Ibu yang pertama membahas tentang niat thalabul ilmi. Dalam kitab ini Bapak Ibu menjelaskan tentang niat, perkara niat. Niat itu kalau dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Bapak Ibu sholat tanpa niat sah napa boten Bapak Ibu? Gak sah. Karena niat itu rukun, wajib. Bapak Ibu wudu cuman basuh muka tanpa niat berwudu, sah napa boten Bapak Ibu? Gak sah. Karena niat itu rukun. Bapak Ibu puasa tanpa niat, sah napa boten? Gak sah. Karena niat itu rukun. Maka niat itu menjadi penting. Bapak Ibu nyampe ke masjid ini, nawaitul i'tikaf, saya niat i'tikaf, saya niat ibadah, saya niat thalabul ilmi. Setelah sholat maghrib kemudian Bapak Ibu langsung menunduk. Khusyuk Ustaz? Bukan, tidur. Tidurnya setengah jam sampai 1 jam. Allahu Akbar, Isya langsung bangun. Bapak Ibu karena niatnya i'tikaf masuk sini, maka oleh malaikat dicatat detik demi detiknya tidur, nunduk khusyuk niku padahal tidur, itu dinilai oleh Allah i'tikaf. Ini kekuatannya niat Bapak Ibu. Contoh yang lain nggih Bapak Ibu. Ada orang yang kerja wirawiri entah di Jalan Wonosari sana, kemudian lihat Masjid Al-Iqbal, ngelihat dia niatnya i'tikaf. Dia niatnya i'tikaf, mau pulang ke Gunung Kidul katakanlah, lihat masjid di kanan belok kanan Al-Iqbal, dia niatnya i'tikaf ibadah. Pulang kerja, nyampe sini sholat sunat, setelah sholat sunat tidur. Tidurnya berapa jam? 3 jam. Sebelum mau balik ke pulang karena kecapean dari kerja 3 jam. Bapak Ibu niatnya ke sini itu bukan istirahat, tapi niatnya apa? I'tikaf. Maka dinilai oleh malaikat dari detik demi detiknya selama 3 jam itu dia i'tikaf. Padahal di masjid dia tidur. Itu hebatnya ketika kita niat. Contoh malih Bapak Ibu, kita mau tidur, sebaiknya dalam kitab ini sebaiknya niat apa mau tidur? Apa Bapak niatnya? Niat, ya Allah nanti saya bangun untuk sholat malam. Niat itu Bapak Ibu. Sehingga dalam hadis disebutkan niyatul mu'mini afdalu min amalih. Niatnya orang mukmin lebih utama daripada amalnya. Niatnya itu lebih baik dari perbuatannya. Bapak Ibu niat nanti sholat malam sebelum tidur, ternyata tidak sholat, bablas subuh, itu dipahalai oleh Allah dia sholat malam. Paham gak Bapak Ibu? Bapak Ibu niat haji ke Baitullah, ternyata ngapunten misalkan nggak sampai haji karena batas waktunya segitu,
tapi tetap dipahalai oleh Allah apa? Melakukan haji ke Baitullah. Karena apa? Niat. Dan niat itu kekuatan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tidur kemudian niat nanti bangun tidur untuk sholat malam, maka seakan-akan ada yang bangunin. Bangun. Yang bangunin siapa? Niatnya tadi Bapak Ibu. Nah, ini dalam kitab disebutkan niat itu menjadi sangat-sangat penting. Ada orang yang niat haji Bapak Ibu. Saya niat haji, ngumpulkan uang berapa? Udah terkumpul 50 uangnya. Kalau sekarang kan daftar 25 juta gitu Bapak Ibu. Udah terkumpul uangnya 50 katakan. Udah siap naik haji ke Baitullah. Sudah punya niat dia, udah mengumpulkan uang untuk haji ke Baitullah. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu tetangganya ada yang kelaparan. Dia sudah niat untuk haji ke Baitullah, dia sudah mengumpulkan uang, ada tetangganya yang kelaparan, dia jenguk. Kenapa Pak? Maaf Pak, pulau 3 hari 3 malam belum bisa makan. Kenapa? Enggak punya uang. Dia tunggu. Dia kemudian mengambil uangnya atau dirhamnya, dikasihkan ke dia, kepada tetangganya yang kelaparan. Ini Pak, cukup untuk makan anak, istri, dan seluruh keluargamu selama 3 bulan untuk jenengan. Harusnya uang itu untuk perjalanan haji ke Baitullah dikasihkan kepada tetangganya yang kelaparan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu haji tahun itu tidak bisa haji ke Baitullah karena uangnya tidak ada, dikasihkan kepada orang yang kelaparan. Tapi kan sudah niat, sudah mengumpulkan uang. Ini kekuatan niat. Ternyata Bapak Ibu ketika tahun itu haji ke Baitullah, ada seorang ulama ketika tawaf di depan Ka'bah karena kecapean tertidur. Di samping Ka'bah dia tertidur, dalam tidurnya bermimpi, mimpinya itu kemudian didatangi malaikat ngobrol. Malaikat ngelihat orang yang tawaf. Malaikat satu ngomong, kat, bahasanya kita kat. Kenapa kat satu? Malaikat ngobrol, 2 malaikat. Kenapa? Ini saya lihat orang yang haji tahun ini semuanya tidak diterima amalnya oleh Allah. Semuanya enggak diterima. Bapak Ibu kan ada amal yang ditolak, ada amal yang tidak diterima. Termasuk dialognya malaikat, semuanya enggak diterima haji tahun ini. Ya entah karena apa, kalau enggak ngerti, yang penting enggak terima. Ada karena riya barangkali, pamer ketika haji, foto selfie, ting di depan Ka'bah sedang haji misalkan. Terus niatnya pamer, itu kan bisa menjadi tidak diterimanya amal karena pamer. Ya kan namanya riya niku, pamer kan menghanguskan amal. Seperti api menghanguskan kayu bakar, kan gitu Bapak Ibu. Salat tahajud, krik sedang sujud tahajud, pamer belum tentu diterima. Bapak Ibu, malaikat dialog, semua haji tahun ini enggak diterima ibadahnya. Cuman ada satu yang diterima ibadahnya. Siapa? Penasaran? Ada itu. Orangnya enggak haji di Baitullah, orangnya tidak ada di Mekah, tidak haji dia, tapi diterima ibadah hajinya oleh Allah. Sehingga ulama tadi yang tertidur dengarkan dialog malaikat, terkejut kemudian kebangun. Disebut namanya orang yang tidak berhaji kemudian diterima amalan ibadah haji itu berada di Irak, Bapak Ibu. Sehingga ulama tadi penasaran, termasuk saya enggak diterima ya hajinya ya. Penasaran, dia cari orang yang diobrolkan malaikat, namanya ini, alamatnya ini, berada di tanah Irak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia terus mencari berminggu-minggu, ketemu dengan orangnya, ditanya, Pak, nama jenengan siapa? Imam. Betul Imam. Iya betul. Bapak gak melaksanakan haji tahun ini? Iya betul. Saya heran Bapak, ketika haji saya tawaf, saya mendengar dialog malaikat, semua orang yang haji pada tahun ini tidak diterima kecuali amalan hajinya jenengan yang diterima oleh Allah. Kok bisa Pak? Amalan apa Pak?
kok bisa jenengan tidak haji ke Baitullah pada tahun ini, tapi aman hajimu nyampe dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Pak Imam niku menjawab bahwa saya memang nggak haji tahun ini, tetapi saya sudah niat. Lah ini pentingnya niat Bapak Ibu. Belum haji niat udah diterima oleh Allah. Saya niat haji tahun ini, sudah mengumpulkan uang, sudah berusaha, tetapi ketika saya mendengar tetangga saya 3 hari 3 malam tidak makan, uang haji saya, kalau bahasa sekarang 50, tak kasihkan ke tetangga saya. Singkat ceritanya begitu Pak Yai, kira-kira gitu. Sehingga sadar barangkali orang yang haji ke Baitullah itu mungkin barangkali pamer, mungkin barangkali dan lain sebagainya. Tapi karena keikhlasannya Pak Imam tadi, niatnya yang kuat, uang hajinya dikasihkan kepada tetangganya yang kelaparan, malah itu justru yang diterima amalan hajinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu, niat itu walaupun kita belum melakukannya, kalau niatnya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diganjar, dipahalai oleh Allah. Termasuk nanti malam kita mau tidur, sebelum tidur ada doa. Doanya gimana Bapak Ibu? Bismikallahumma ahya wa bismika. Nanti dalam kitab ini dibahas Pak. Dan doanya bukan bismikallahumma ahya, panjang sekali itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tidur itu, amalan-amalan dalam kitab ini bisa setengah jam dengan doanya, dengan tata caranya gitu. Ya Bapak Ibu yang bisa saja, misalkan bismikallahumma ahya wa bismika, boten napa-napa. Nah, setelah baca doa seperti itu, niat kepada Allah, ya Allah, semoga nanti malam saya bisa bangun, bisa tahajud. Ini adalah niat, walaupun Bapak Ibu bablas karena capek ngantuk sehingga bangunnya subuh, itu tetap dipahalai oleh Allah nopo? Salat malam. Kan enak gitu Bapak Ibu. Niat aja. Makan ada niatnya. Niat makan apa Bapak Ibu? Niatnya makan agar bisa kuat beribadah. Kalau nggak makan nggak bisa berdiri Bapak Ibu, kita lemes, energi kita hilang. Ya Allah saya makan nasi ini, ya Allah saya makan lauk ini, biar kuat beribadah kepadamu ya Allah. Kan niatnya luar biasa, sehingga berkah. Bapak Ibu satu butir itu ibadah Bapak Ibu. Punya ibadah karena niatnya untuk ibadah. Daripada kita bismillah makan aja tanpa niat untuk hal yang lain. Tidur itu ibadah. Niatnya apa? Ya Allah biar saya tidak ngantuk nanti sholat malam. Nah, niat itu menjadi penting, termasuk Bapak Ibu hadir di majelis ini niatnya apa Bapak Ibu? Ibadah, takarrub, tholabul ilmi, i'tikaf, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu walaupun terkantuk-kantuk, misalkan barangkali tidur klep gitu, setengah jam sampai isya, Allahu Akbar, itu nilainya i'tikaf, tholabul ilmi, mencari ilmu, ibadah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini dalam kitab disebutkan bahwa pertama yang harus kita arahkan, yang harus kita setel Bapak Ibu, itu niat, perkara niat. Sebelum masuk nanti al-qismul awal fit ta'at, bagian pertama dalam ketaatan. Yang perlu setel pertama kali adalah niat. Karena kalau niatnya nggak bener ya nanti nggak bener akhirnya Bapak Ibu. Contoh malih nikah, niatnya apa Bapak Ibu? Nikah niatnya apa? Ketenangan, terus apa? Keberkahan, ibadah, perintah. Ada suami istri Bapak Ibu, ketika dia menikah itu niatnya cuma satu, apa? Mengamalkan hadis Nabi. Kan dalam hadis Nabi yang masyhur disebutkan, sangat beruntung kalau ada suami istri ya. Kalau tengah malam niku Bapak Ibu, istrinya bangunin suaminya, mas bangun. Yang bangun nopo? Kepalanya, bukan yang lain bangun.
Sabda Nabi, kalau nggak bangun perciki air. Terus. Ini ku sabda Nabi nih Bapak Ibu. Itu sebaik-baiknya istri begitu. Mas bangun jam 3, Mas bangun. Belum bangun, baginda Rasul menyarankan istrinya merciki air. Terus Mas bangun. Setelah bangun sholat, imam adalah suaminya, kemudian istrinya jadi ngikut sholat berdua, berdoa, beribadah berdua. Begitu juga yang laki-laki sangat hebat, sangat luar biasa sabda Nabi ketika berkeluarga itu membangunkan istrinya. Dek bangun. Dalam hadis Nabi kalau misalkan belum bangun dipercik air. Terus bangun dek. Ketika bangun diajak untuk sholat malam. Itu sebaik-baiknya suami istri Bapak Ibu. Lah, ada orang niatnya untuk mengamalkan hadis itu kan sangat luar biasa Bapak Ibu. Mengamalkan hadis ini. Dek, kenapa kamu kok menikahi saya? Iya Mas, karena saya ingat hadis baginda Rasul ketika suami istri menikah, kemudian tengah malam membangunkan, dek bangun. Belum bangun ngambil air perciki, kemudian sholat 2 rakaat dengan suaminya. Itu saya mengamalkan. Itu kan sangat luar biasa Bapak Ibu. Lah sekarang kan masa-masa sekarang kan niatnya beda. Udah masuk belum? Belum. Niatnya apa? Karena kecantikannya. Repot. Padahal kecantikan atau gincu itu kan segera layu. Cinta karena gincu akan segera layu. Atau cinta karena dasi akan segera basi. Cinta seutuhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis disebutkan tungkahul mar'atu ala arba'atin. Dinikahi itu karena 4 perkara. Yang pertama apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Walinasabiha, karena keturunannya. Walimaliha, karena hartanya. Walidiniha, karena agamanya. Fatfar bidadiddin taribat yadak. Maka yang paling bagus pilih yang karena agamanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taribat yadak, kamu akan beruntung dunia dan akhirat. Bapak Ibu, ini artinya apa? Segala tujuan nikah ya karena Allah. Melakukan sesuatu karena Allah. Sehingga Bapak Ibu lelah dalam bekerja, lelah dengan mengasuh anak, lelah ketika menghadapi bapak. Ya Mas, bapak niku gak ngerti, gak pengertian, gak perhatian. Pun sabar, niat beribadah kepada Allah itu pahalanya sangat luar biasa. Sebaliknya juga begitu, bapak melihat ibu cerewet, Mas, misalkan kata Pak. Setiap hari cerewet dari jam 7 sampai jam 12 siang. Curhat. Pun bapak niati ibadah ngayomi ibu. Itu kan ketika ibu cerewet curhat itu kan bapak ibadah terus itu. Setiap kali ibu berceramah itu bapak mendapatkan pahala karena ibadah. Karena niat ketika mau menikahi bapak ibu ya niat ibadah. Ketika ibu terus cerewet itu ibadah terus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak contohnya ulama-ulama terdahulu niku adalah orang yang paling dekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah karena apa? Karena istrinya itu cerewet. Banyak Pak. Jadi orang yang dekat kepada Allah karena istrinya cerewet. Ketika cerewet diam, Allah zikir terus. Gak pernah dia membantah. Sehingga ketika istrinya cerewet, dia niatnya ibadah Allah kan zikir terus Allah. Sehingga ketika istrinya cerewet ngomelin bapak, dia dalam kondisinya ibadah Allah. Sehingga dia menjadi kekasih Allah, Khalilullah. Sayyidina Umar juga begitu Bapak Ibu. Orangnya tegas, tetapi di rumah kalah sama istrinya. Sayyidina Umar kan tegas orangnya Bapak Ibu. Kalau tinju itu menang terus di Arab itu. Tapi ketika nyampe di rumah diam itu. Maka Bapak Ibu, kalau istri kebetulan cerewet di rumah pun niatkan ibadah.
karena itu adalah pernikahan mitsaqon golido yang sudah diikat oleh bapak ibu, niatkan ibadah. Sebaliknya ibu-ibu juga begitu. Bagaimana menjadi sesuatu yang digambarkan Nabi menyenangkan. Bapak capek ngapunten pulang kerja dari kantor, dari pasar, ya. Capek ketika melihat ibu kemudian capeknya itu hilang, itu pahalanya surganya ketok bapak ibu, ibu-ibu ketok. Jadi bagaimana ibu itu calon penghuni surga adalah ibu-ibu yang ketika bapak kecapean dari pulang kerja, entah dari kantor, dari pasar, dari toko, dari kerjanya, lihat ibu kok senengnya minta ampun, capeknya hilang, berarti ibu-ibu calon penghuni surga. Artinya bagaimana? Jangan sampai bapak itu di rumah nggak kerasan karena ibu cerewet, intinya gitu. Tapi kalau terjadi cerewet mas bapak, ibu kulo, istri kulo pun niatkan ibadah sambil Allah 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 Allah, terus Allah Allah. Itu tadi niat itu menjadi sangat penting sehingga bapak ibu detik demi detiknya nilainya ibadah. Tapi berbeda kalau awalnya ketika nikah niatnya bukan ibadah, niatnya apa tadi? Karena hartanya. Hartanya hilang, cintanya udah hilang juga. Waliyadzubillah bapak ibu. Karena gantengnya. Ketika sudah tua udah gak ganteng lagi, betul gak pak? Ya nanti ketika gak ganteng lagi hilang cintanya, kan repot nih kok. Maka yang bagus niatnya ibadah, jangan niat kegantengannya. Jadi kalau biar awet ya jangan mengharap yang ganteng. Biar awet niku ya cari yang jelek niku. Jadi muda jelek, tua pun tetap jelek, kan awet no bapak. Kalau kepengen awet begitu, ya. Nah, dalam kitab ini niat itu menjadi faktor utama ketika kita tolabul ilmi, mencari ilmu. Faktor utama ketika mencari ilmu, katanya Al-Ghazali, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadir di sini niatnya ibadah tadi ya, i'tikaf. Ketika mencari ilmu, Al-Ghazali menyarankan dalam kitab ini, faktor pertama niatnya adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada harapan yang lain? Kadang ada terbersit, nggih, ada Bapak Ibu. Tapi faktor pertama Al-Ghazali menyarankan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Ketika kita tolabul ilmi, untuk bekal akhirat kita dalam kitab ini. Jadi poin yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini adalah niat. Dan niat ketika tolabul ilmi, entah bapak ibu di sini, entah anak-anak ibu besok masuk kedokteran, ajarkan kepada mereka. Nah, masuk fakultas kedokteran niatnya apa nak? Yang benar ya nak. Itu ditata bapak ibu. Jangan sampai niatnya keliru. Niatnya yang baik. Misalkan niat yang keliru nopo? Biar dapat uang jadi dokter. Itu kan udah kurang-kurang bagus nih. Niatnya diarahkan, nak, kamu masuk fakultas kedokteran, niatnya untuk ibadah, niatnya membantu orang. Niatnya orang yang sakit bisa terbantu dengan adanya kamu jadi dokter, nak. Jadi ngarahkan tentang niat. Jadi penting dalam kitab ini, sehingga Al-Ghazali menyarankan niatnya yang betul ketika mencari ilmu, jangan sampai keliru. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu muqaddimah dalam kitab ini tentang niat sebelum masuk Al-Qismul Awal fit Ta'at, bagian pertama tentang ketaatan. Insya Allah minggu depan, bukan minggu depan ya, saya nggak ngerti, 2 minggu itu nanti kita akan membahas bagian dalam kitab ini tentang ketaatan. Muqaddimahnya sudah saya terangkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.